orang tuanya kredit hutang sampai jual rumah cuma buat anaknya ngejar-ngejar idolanya doang. Itu yang kejadian di 2007. Ada cewek 16 tahun dari Cina yang bernama Yang Lijuan yang ngefans banget sama Andy Lau. Andy Lau kalau kalian gak tahu adalah superstar pada masanya. Dia musisi, aktor, dan karya dia bagus-bagus. Mukanya gak usah ditanya lagi, ganteng banget. Yang Lijuan gak lahir dari keluarga yang kaya-kaya banget. Bapaknya seorang guru dan ibunya ibu rumah tangga. Awalnya dia ngefans kayak cewek pada umumnya, nontonin film-filmnya atau dengerin lagu-lagunya. Tapi di suatu malam dia mimpi kalau dia lihat lukisan Andy Lau, dan di bawah lukisan itu ada quote yang bertuliskan, ketika kau datang mendekat, kita akan benar-benar bertemu. Dari sana dia mulai halu brutal sama Andy Lau, dan dia yakin kalau dia terlahir untuk jadi jodohnya Andy Lau. Dia yakin untuk terus bermimpi dan bermimpi. Dia dedikasikan waktu untuk punya waktu untuk terus bermimpi dengan cara tidur. Di dunia mimpinya, Yang Lijuan sama Andy Lau udah pacaran, udah sering mesra-mesraan. Tapi di dunia nyatanya juga, Yang Lijuan naksir sama guru muda di sekolahnya yang udah nikah. Dia nulisin surat cinta buat guru itu, tapi guru itu ngerasa kelakuan Yang Lijuan udah di luar nalar dan balikin surat itu ke bapaknya Yang Lijuan sambil minta lebih diperhatikan lagi anaknya. Tapi rumor Yang Lijuan naksir sama gurunya udah kesebar di sekolah, yang bikin Lijuan malu buat sekolah dan memutuskan untuk keluar dari sekolah. Dan di sini dia masih SMP. Karena kejadian itu, akhirnya Yang Lijuan keluar dari sekolah dan kerjaan dia cuma bisa ngehalu Andy Lau doang di rumahnya. Kerjaan dia jadi penghalu full time. Orang tuanya tahu kalau dia pengen banget ketemu sama Andy Lau, sampai 1 tahun kemudian bapaknya memutuskan untuk pensiun lebih awal dari kerjaannya sebagai guru buat mendukung mimpi anaknya. Gak cuma itu aja, orang tuanya juga nguras tabungan mereka buat beli tiket pesawat dari Lanzhou, Cina ke Hong Kong, sama buat biaya hotel dan makan di sana. Mereka ngelakuin itu karena Lijuan dengar di sana ada perkumpulan fansnya Andy Lau. Tapi sesampainya ke sana, Lijuan kecewa, sedih karena di sana gak ada Andy Lau. Dia gak ketemu sama Andy Lau. Di sana cuma perkumpulan fansnya doang nontonin film-filmnya Andy Lau. Di sana cuma nobar film Andy Lau bareng. Habis itu dia terbang balik ke kampungnya di Lanzhou, Cina sambil kecewa dan sedih. Tapi mimpi dia gak pudar. Dia nulisin 3000 surat selama 8 tahun berturut-turut ke manajemennya Andy Lau. Di setiap surat itu dia tulisin alamat rumahnya, siapa tahu disamperin Andy Lau di pikiran Lijuan. Nah, di 2003 ada kabar kalau Andy Lau bakalan syuting film barunya di Guangzhou, daerah yang gak jauh dari tempat tinggalnya Lijuan di Lanzhou. Lijuan yang tahu info itu bukannya datang ke lokasi syuting, dia malah ngarep Andy Lau bakalan datang ke rumahnya karena dia yakin Andy Lau bakalan datang karena dia udah nulisin alamat rumahnya di suratnya. Lijuan nunggu 1 tahun di rumahnya, tapi gak didatengin Andy Lau. Melihat anaknya yang sedih, nunggu selama 1 tahun di rumahnya, bapaknya pinjem duit 11 juta buat beli tiket konser Andy Lau di Beijing. Lijuan, bapaknya sama ibunya pergi ke Beijing buat nonton konser Andy Lau. Yang Lijuan senang awalnya, akhirnya dia bisa ngelihat Andy Lau secara langsung. Tapi dia kecewa, dia sedih karena dia cuma bisa ngelihat Andy Lau dari jauh karena ini konser. Karena ngelihat anaknya sedih, bapaknya kepikiran buat jual tinggal, tapi gak bisa karena gak gampang dan ilegal. Akhirnya bapaknya menjual rumah mereka yang masih mereka tinggalin seharga 90 juta dan mereka pun ngontrak di Hong Kong di dekat perumahannya Andy Lau di sana. Tiap siang mereka selalu mejing di pinggir jalan atau keliling perumahannya Andy Lau. Mereka lakuin itu biar ketemuan sama Andy Lau, tapi gak pernah ketemu. Karena ini gak ada hasilnya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang lagi ke Lanzhou, Cina. Di 2006 ada wartawan dari Beijing bernama Luna yang tertarik sama cerita Yang Lijuan yang ngejar-ngejar Andy Lau selama 12 tahun. Yang Lijuan sekeluarga diwawancara di sana dan cerita mereka diliput di koran, dan cerita itu viral banget pada masanya. Semua orang tahu perjuangannya, semua orang respect sama perjuangannya, dan cerita ini juga dinotis sama fanbase officialnya Andy Lau. Dari sini Lijuan diundang buat pergi ke acara ulang tahunnya Andy Lau di Hong Kong. Tapi sekarang Lijuan sekeluarga udah gak punya duit, rumah mereka juga ampe dijual. Meski begitu, bapaknya nekat buat pinjem duit 24 juta ke tetangganya dan berangkatlah mereka ke Hong Kong. Karena sekarang uangnya pas-pasan, mereka gak lagi nginep di hotel, tapi mereka memutuskan untuk tidur di McDonald. Dan setiap siangnya mereka keliaran di kota atau di taman kota. Sampai akhirnya di 25 Maret 2007 mimpi Lijuan kesampaian. Akhirnya dia bisa ketemu Andy Lau dari deket, tapi namanya ini event jumpa fans, ketemuannya gak lama. Dan ini bikin Lijuan kecewa lagi, sedih lagi. Di mimpinya Lijuan sama Andy Lau udah soulmate. 12 tahun dia yakin kalau dia terlahir untuk jadi jodohnya Andy Lau. Tapi pas ketemuan langsung, dia cuma fans biasa aja di mata Andy Lau. Bapaknya juga kecewa, sedih lihat anaknya sedih mulu. Perjuangan dan mimpi anaknya hancur. Karena kejadian ini, malamnya bapaknya bunuh diri di danau daerah Tim Sasui. Bapaknya sebelum event jumpa fans nulis surat setebal 12 halaman yang isinya kurang lebih meminta Andy Lau buat ketemu sama anaknya 5 menit aja. Kalau nanti jumpa fans anaknya gak diperlakukan spesial, dia akan bunuh diri. Mungkin di pikiran dia dengan ngelakuin ini, Andy Lau bakalan iba dan menyukupi kemauan anaknya. Besoknya bapaknya ditemukan mengambang di danau. Lijuan sama mamanya sedih banget atas kejadian ini, dan kejadian ini juga heboh di sana dan diliput banyak media. Ketika diwawancara, Lijuan nyalahin Andy Lau atas kejadian ini dan minta untuk dipertemukan 1 jam eksklusif bersama Andy Lau. Namanya Yang Lijuan menuntut manajemennya Andy Lau sebesar 1,1 M atas kematian suaminya. Dari sini pandangan orang-orang udah berubah. Yang tadinya respect lihat perjuangannya jadi pada gak suka sama kayak Bang Agus. Di sisi lain Andy Lau tertekan banget atas tragedi ini. Sebelumnya dia sering dikirimin surat 100 per harinya yang isinya kurang lebih dia ketemuan atau bunuh diri. Ditambah habis itu ada kejadian bapaknya Lijuan yang nekat. Hal ini bikin Andy Lau insomnia selama 2 minggu dan akhirnya dia meminta pertolongan psikiater dan ujung-ujungnya memutuskan untuk tidak
Dia menyukupi kemauan fansnya, takutnya yang satu didatengin, yang satu iri, akhirnya bunuh diri. Karena tuntutan Li Juan sama mamanya gak diturutin di Hong Kong, akhirnya mereka pun pulang lagi ke Lanzhou, Cina. Dan Li Juan memutuskan untuk tobat, gak idol-idolan lagi. Dia cabutin poster-poster Andy Lau di kamarnya dan memutuskan untuk jadi dewasa aja. Di 2019, Li Juan diwawancara, dia udah 40 tahun belum nikah dan dia kerja di supermarket di sana. Gajinya gak banyak, tapi menurut dia itu cukup. Dia bilang dia nyesel banget karena udah ngorbanin masa mudanya buat ngejar idolanya. Kalau bisa muter balik waktu, dia gak akan ngambil keputusan tol itu lagi. Sekarang dia udah nyaman hidup sederhana, bisa ngelihat langit yang biru, pohon yang hijau, dan ngelihat burung udah bikin gue happy, kata Li Juan. Meski obsesinya pada Andy Lau sangat merugikan dan bikin dia sedikit benci ke Andy Lau, tapi dia sangat berterima kasih pada seseorang misterius yang udah lunasin hutang-hutangnya. Tanpa dia tahu yang lunasin hutang-hutangnya adalah Andy Lau itu sendiri.